Selamat malam, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Gertrudis Osekolin, NIM 20030500088, kelas C1 jurusan Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi media massa. Media yang saya gunakan di sini adalah media online. Media online merupakan media baru atau new media dengan cara penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni media cetak dan media elektronik. Pengertian media online secara umum mencakupi semua jenis situs website dan aplikasi, termasuk situs web berita, situs perusahaan, situs lembaga, dan lain-lain. Ciri-ciri media online. Yang pertama, kecepatan informasi. Peristiwa atau kejadian yang terjadi di lapangan dapat diupload secara langsung dalam hitungan menit atau detik. Yang kedua, informasi bisa diupdate. Updating informasi bisa dikerjakan dengan gampang serta cepat, baik berupa perbaikan isi, data dan tata bahasa, ataupun berupa perkembangan terbaru sebuah isu atau momen. Yang ketiga, berinteraksi dengan audiens. Salah satu kelebihan media online adanya fungsi interaktif. Berbagai fitur media online seperti email, chat, games online, dan survei. Audiens bahkan bisa memberitahu keluhan, anjuran, tanggapan ke bagian redaksi dan segera bisa dibalas. Yang keempat, personalisasi. Pengguna atau pembaca bisa memutuskan informasi mana yang diperlukan. Media online memberikan kesempatan kepada tiap-tiap pembaca cuman mengambil informasi yang relevan bagi dirinya dan menghapus informasi yang tak dia butuhkan. Yang kelima, kapasitas muatan dapat ditambah. Tiap-tiap informasi media disupport oleh penyimpanan data yang ada di server komputer. Informasi yang sudah dipublis akan tetap tersimpan dan dapat ditambah kapan saja dan dapat dicari dengan mesin pencari. Yang keenam, terhubung dengan sumber lain. Pada media online, seluruh informasi yang disampaikan bisa dihubungkan dengan sumber yang relevan, baik dari sumber yang sama atau bahkan dari sumber yang berbeda. Fungsi dan manfaat media online. Pada praktiknya, fungsi media online ini sama dengan media massa pada biasanya. Berikut adalah fungsi media online. Yang pertama, fungsi informasi. Yang kedua, sebagai fungsi sosialisasi. Yang ketiga, sebagai fungsi diskusi dan perdebatan. Yang keempat, fungsi pendidikan. Yang kelima, fungsi memajukan kebudayaan. Yang keenam, fungsi hiburan. Dan yang ketujuh, fungsi integrasi. Macam-macam media online. Berdasarkan yang sudah disebutkan, pada pengertian media online, cara kerja penyebaran info media online ialah memakai internet. Berdasarkan cara publikasinya, media online bisa dibagi menjadi berbagai macam. Berikut adalah macam-macam media online. Yang pertama, situs berita online. Yang kedua, situs pemerintah. Yang ketiga, situs perusahaan. Yang keempat, situs media sosial. Yang kelima, situs blog. Yang keenam, situs forum komunikasi. Dan yang terakhir adalah aplikasi chatting. Kelebihan dan kekurangan media online. Penggunaan media online mempunyai sebagian kelebihan dan kekurangan yang semestinya disikapi dengan bijaksana oleh para penggunanya. Berikut ini ialah beberapa kelebihan dan kekurangan media online. Yang pertama, kelebihan media online. 1. Cara kerja penyebaran informasi sungguh-sungguh cepat. 2. Informasi atau data lama bisa dibuka kembali dengan gampang sewaktu-waktu. Yang ketiga, bentuk konten yang disajikan sangat bermacam-macam, yaitu teks, foto, audio, dan video. Yang keempat, bisa diakses dengan gampang dari mana saja dan kapan saja, serta penggunaannya praktis. Yang kelima, para pengguna media online bisa saling berinteraksi. Dan yang kedua adalah kekurangan media online. Yang pertama, informasi yang dimuat tak selalu akurat dan kurang komplit sebab lebih mengutamakan aktualisasi. Yang kedua, penggunaan seharusnya mempunyai perangkat yang mensupport dan koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir, penggunaan media online dalam jangka panjang dapat menyebabkan mata lelah dan gangguan kesehatan mata.
Dan berita yang saya kutip dari media online adalah penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kita semua pasti tahu apa yang terjadi awal Oktober lalu tentang kasus ini. Hampir semua provinsi di Indonesia berdemo untuk menolak Omnibus Law ini. Alasan yang pertama, RUU Cipta Kerja menghapus upah minimum kota atau kabupaten bersyarat dan upah minimum sektoral kota atau kabupaten. Sedangkan KSPI menilai UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota atau kabupaten berbeda-beda. Seharusnya, kata buruh, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional. Yang kedua, pemangkasan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, perjanjian kerja waktu tertentu yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup. Di sini, saya akan menganalisis isi berita tersebut berdasarkan influence in the hierarchy model. Dari kelima unsur hierarki, unsur yang paling menonjol adalah extra model level karena berita ini mempunyai pengaruh dari berita luar. Terima kasih. Selamat malam.